siap? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Oke, alhamdulillah. Baik. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu laju reaksi. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, baik. Silakan perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca. Oke, baik. Ini tujuan pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran inti, maka kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, kalian ingin kesepakatan kelas kita pada saat pembelajaran tidak berisik, berarti tenang ya. Kemudian apalagi yang kedua? Tidak main handphone, handphonenya disimpan. Lalu apalagi? Yang ketiga? Tidak mengobrol, apalagi? Yang keempat? Berkolaborasi, aktif. Oke, baik. Jadi itu ada 4. Sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 6 kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan sambil dibaca. Ini berapa orang? Oke. Perhatikan LKPD yang sudah kalian pegang. Di situ ada KKTP, kemudian diisi sama kalian nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan kalian baca. Ada 8 petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Sudah dibaca? Baik, sekarang kita masuk ke stimulus. Perhatikan gambar yang ada di LKPD kalian di bagian stimulus. Sudah dilihat semua? Di situ ada gambar kentang yang direbus, dipotong kecil-kecil, dan kentang utuh. Pernahkah kalian merebus kentang yang dipotong kecil-kecil atau melihat kentang yang direbus, dipotong kecil-kecil, dan yang utuh? Nah, menurut kalian mana yang akan lebih cepat matang? Yang dipotong kecil-kecil. Betul, yang dipotong kecil-kecil. Oke, baik. Sekarang ke problem statement. Perhatikan di situ. Berdasarkan wacana tadi, kentang yang direbus tadi, yang satu utuh, yang satu dipotong kecil-kecil, maka silahkan kalian ajukan pertanyaan. Tulis di dalam kolom yang disediakan. Kalau sudah dapat pertanyaannya, ada yang berani mengemukakan pertanyaannya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kenapa kentang yang diiris tipis-tipis lebih cepat matang dibanding kentang yang direbus utuh? Kenapa kentang yang diiris tipis-tipis lebih cepat matang dibanding kentang yang utuh? Ada lagi tidak? Cukup? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan teman kita, Linda, maka kita akan melakukan praktikum. Nah, silakan kalian lakukan praktikum, kemudian di situ ada prosedur percobaannya. Di data collection ada prosedur percobaannya, silakan kalian ikuti prosedur percobaannya. Kemudian kalian isi di tabel pengamatan
Kemudian kalian ikuti semua LKPD sampai bagian terakhir, ke bagian generalization. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Silakan. Kalau begitu silakan lakukan percobaannya. Selama kalian melakukan percobaan berdiskusi, maka ibu akan menilai keaktifan kalian bekerja sama dan keaktifan kalian melakukan percobaan. Oke, silakan. Jangan lupa dimenitin nanti waktu dimasukin ke tabung reaksi ya. Nanti istilahnya di dalam balon, kemudian cemplungin. Ini boleh? Ya, ya, harum banget ya. Soalnya Kan sudah halus, Bu. ya, Ini dimasukin ke balon. ya. Terus kalau sudah dimasukin, waktunya barengin sama yang Tutup dulu di Tutup tabung dulu. reaksi, sudah ditutup. Temannya yang pegang stopwatch sama yang pegang balon barengan. Jadi nanti saling kode. Ini kan nanti udah ditutup di sini. Iya. Nah, udah megang HP. Ketika ditegain begini, langsung onin stopwatchnya. Ya. Sama juga dengan yang kepingan kasar nanti. Ini waktunya nyampe berapa menit? Ya dimenitin aja sampai Dimenitin. ininya habis, sampai cangkangnya habis. Sampai cangkangnya Iya, habis. diamati. Ada apa di dalam sini? Di air sama di balonnya. Di air, di cuka. Silakan. Ya, makasih ya, Bu. Sendoknya. Ayo, ngomong aja. Bu, ini kan hasil pengamatan ya. Ya, Berarti ngisinya nunggu kita selesai ini semua. iya baru betul. Iya, iya. Iya. Coba di zoom in. Enggak, di sini, di atas ya. Takut jatuh. Udah langsung masukkan ke dalam balonnya. Kan tadi ada spatula. Nah. Di zoom tuh kegiatannya. Iya. Ditutupin. Sudah. Diambil pakai spatulanya. Sebentar. Tar dulu, ini dulu. Boleh dua-duanya, tapi satu aja untuk urun rembuk. Gimana Rizka? Sini. Oh, itu lagi itu ya. Gimana? Ini kan udah diitin semua. Nih. Oke. Ini bareng. Iya. Ingat mana yang serbuk? Ini serbuk. Ini yang Keping. kasar. Hijau. Nah, jangan ditutup tangan. Tuh. Amati dua-duanya. Apa perbedaannya? Oke. Gelembung, busana kimia. Balonnya pada menit keberapa ini tadi balonnya tegak? Ayo, nggak ada yang merhatiin kan? Masa iya? Oke, udah silakan ditulis makanya tadi ada yang ngamati, ada yang nulis. Ini gimana? Ini sampai balonnya tegak berapa menit?
sama-sama 10 menit? Emang ini 10 menit? Belum kan? Belum habis kan ini? Iya, kan beda. Ini udah 10 menit ini tadi, belum habis kan sampai sekarang? Menitnya udah mati? Iya, udah jangan ditulis dulu kalau belum selesai yang ini. Kalau ini udah tabelnya dibuka, biar langsung diamati. Perhatikan tab ininya nanti. Ini diperhatikan, balonnya juga diperhatikan. Saling kode ya. Yang HP mana ditulis di sini. Kemudian laju reaksinya cepat atau lambat. Gitu. Iya. Jangan lupa di tabel hasil pengamatannya. Ya, hasil pengamatannya gimana? Apa yang terjadi di tabungnya, di balonnya? Laju reaksi kan ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Nah, dari kedua tabung itu mana yang cepat, mana yang lambat? Ditulis. Bu, mau nanya, Bu. Iya, apa? Jadi ngisi kesimpulannya gimana ya, Bu? Bagian kesimpulannya. Ya. Nah, simpulkan tadi kan kalian sudah melakukan percobaan. Lakukan percobaan cangkang telur dari hasil pengamatan itu, kalian jelaskan percobaannya, kemudian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan. Mana yang mengalami yang laju reaksinya semakin cepat. Dari pengaruh luas permukaan yang mana berarti? Yang serbuk. Ya, disimpulkan kenapa kok yang serbuk bisa lebih cepat. Ya. Ya. Ibu di sini ya. Yuk. On. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian verifikasi pembuktian. Tadi kan teman kita Linda bertanya, kenapa kentang yang dipotong kecil-kecil lebih cepat matang daripada kentang utuh yang sama-sama direbus. Nah, kan tadi kalian sudah melakukan percobaan tuh, dikaitkan dengan percobaan. Nah, sekarang kita buktikan dari pertanyaan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Rizka.
Kentang yang diiris kecil-kecil akan lebih cepat matang daripada kentang yang utuh. Karena kentang yang diiris kecil-kecil permukaannya lebih luas dibanding kentang yang utuh. Sehingga semakin besar luas permukaan kentang yang kecil-kecil mengakibatkan semakin banyak permukaan sentuhan dengan reaksi. Dan tubuhkan antar partikel-partikel lebih cepat dan laju reaksi lebih cepat. Sehingga kentang yang diiris kecil-kecil lebih cepat matangnya daripada kentang yang utuh. Silakan, kelompok mana yang ingin menyimpulkan? Kami, Bu. Silakan. Kesimpulan dari pengamatan kelompok kami, serbuk cangkang telur akan lebih cepat laju reaksinya dibandingkan kepingan cangkang telur. Karena serbuk cangkang telur akan memiliki permukaan lebih besar dibandingkan kepingan cangkang telur sehingga mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan partikel atau reaksi. Selanjutnya, mana lagi? Setelah kami amati, maka dapat disimpulkan dari semakin kecil kepingan cangkang telur, maka kenaikan laju reaksi gelembung lebih cepat karena permukaannya lebih besar. Dan semakin besar kepingan cangkang telur, maka permukaannya akan lebih kecil dan lebih lambat juga laju reaksinya. Oke, tepuk tangan dong. Serbuk cangkang telur lebih cepat bereaksi karena luas permukaan lebih besar dibandingkan kepingan cangkang karena memiliki luas permukaan yang terbatas. Udah. Oke, beri tepuk tangan. Dari pengamatan yang kami lakukan, telur yang berupa serbuk lebih cepat bereaksi dalam waktu 2 menit 38 detik dan menghasilkan balon yang lebih mengembang dan gelembung lebih banyak. Sedangkan pada tabung yang kami isi dengan telur yang berupa kepingan tidak mengembang balonnya dan sedikit menghasilkan gelembung, juga kepingannya lebih lambat bereaksi. Dari pengamatan yang telah kami lakukan itu dapat disimpulkan bahwa telur yang berupa serbuk lebih banyak menghasilkan bereaksi karena teori permukaan sentuh. Sebaliknya kepingan yang kasar lebih sedikit menghasilkan permukaan sentuh dan lebih lama bereaksi. Oke, tepuk tangan. Setelah kami melakukan percobaan, kami mengamati cangkang serbuk telur dan menghasilkan gelembung lebih banyak, sedangkan pada kepingan cangkang telur hanya menghasilkan sedikit gelembung. Maka semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan akan partikel larutan, maka peluang terjadinya reaksi semakin banyak. Oke. Laju reaksi ini dapat disimpulkan bahwa luas permukaan cangkang telur mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin luas permukaan akan semakin banyak luas permukaan yang bersentuhan dengan reaksi, sehingga serbuk cangkang telur lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan kepingan cangkang telur. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh kalian bahwa cangkang telur yang serbuk akan lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur yang kasar. Karena luas permukaan bidang sentuh, tumbukan antar partikel pada cangkang telur yang serbuk lebih besar, sehingga laju reaksinya semakin besar dan reaksi yang berlangsung lebih cepat. Ditandai dengan apa cangkang telur yang serbuk tadi? Gelembung gasnya gimana? Lebih banyak. Cepat kan tadi, begitu kalian tumpahkan, gelembung gasnya langsung banyak. Kemudian balonnya langsung mengembang. Dan cangkang telur yang kasar gimana tadi? Begitu kalian tumpah, lambat, balonnya lambat mengembang, gelembung gasnya sedikit. Oke, jadi itu tadi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Baik, sekarang kalian bereskan alat dan bahannya, kalian cuci, kembali lagi ke tempat. Kita bersiap untuk mengakhiri pelajaran. Beres semua? Silakan kalian kumpulkan LKPD-nya.
Oke, baik. Ini pelajaran kita pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan percobaan pengaruh suhu dan akan membahas tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.